tanpa disuruh atau belum disuruh-suruh membuka mata, Pak Haryo sudah membuka mata. Setelah beliau membuka mata, boom! Dalam sekejap mata, beliau seperti kena angin, seperti terbuang, jatuh, pek, jatuh di pasir. Halo, selamat malam Sobat Kalam. Jumpa lagi dengan kami di sini di channel tercinta kita, Kasat Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga Anda semuanya diberi kesehatan, tidak kurang suatu apapun, dimudahkan segala urusannya, dan tentunya tetap bahagia bersama orang-orang yang terkasih. Pada episode kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seseorang yang didapuk untuk menjadi seorang atau sebagai dalang di Laut Kidul atau Segara Kidul. Kisah ini diceritakan oleh teman saya, namanya Mas Pras. Dan peristiwa ini kira-kira terjadi pada tahun 90-an awal. Jadi, ada seorang yang bernama Pak Haryo Lesmana, ya, atau Pak Haryo Lesmono, ya, sebut saja seperti itu. Jadi beliau ini adalah seorang dalang wayang kulit. Ya, beberapa dari Anda, kita semuanya ya, kira-kira seperti apa seorang dalang gitu. Beliau ini tinggalnya sekitar Jawa Tengah bagian selatan, kira-kira antara Kebumen dan Purworejo. Ya, buat Anda yang tinggalnya di daerah situ ya pasti tahu ya, daerah sekitar situ memang ke pantai selatan itu tidak begitu jauh. Pak Haryo ini sudah lama sekali tidak mendalang ya, karena di samping usianya sudah cukup sepuh ya atau tua, dan juga memang di daerah tersebut nggak begitulah banyak sekali orang yang punya hajat itu besar-besaran. Karena biasanya orang punya hajat terus kemudian membuat sebuah acara dan hiburannya wayang kulit, itu biasanya adalah orang-orang yang cukup terpandang karena biayanya cukup besar. Pada suatu malam, Pak Haryo itu biasa kalau sudah sholat isya itu duduk di teras rumah. Kemudian istrinya ya Bu Haryo itu di belakang, ya aktivitas seorang ibu sepuh seperti apa sih kalau malam-malam, nah itu seperti itu. Nah kemudian Pak Haryo itu sedang ya mengingat masa lalu gitu kan, tentang hobinya beliau, pekerjaan beliau sebagai seorang dalang. Kemudian sekarang yang sudah pensiun seperti itu, kemudian sedang menikmati kopi juga ya, rileks lah seperti itu. Pada saat Pak Haryo itu sedang membayang masa lalu atau mengingat-ingat nostalgianya, itu kok tahu-tahu tuh ada kereta kuda yang datang dan melewati depan rumah beliau. Kemudian beliau dari jauh sudah memperhatikan, ini ada kereta kuda. Bunyinya itu sangat nyaring lah ya. Kereta kuda zaman dulu itu kan bunyinya mungkin seperti apa ya, kerincing lah seperti itu mungkin ya. Setelah beliau memperhatikan, jadi Pak Haryo tuh kayak tertarik lah dengan kereta itu. Tapi kok kebetulan pas di depan rumah kereta itu berhenti. Nah terus akhirnya kan Pak Haryo kan tertegun gitu ya.
turunlah seorang bapak-bapak ya, dengan pakaian Jawa kuno seperti itu, turun langsung mengucapkan salam kepada Pak Haryo. Habis mengucapkan salam, ya Pak Haryo menjawab ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, gitu kan, silakan masuk Pak. Nah, orang itu langsung bicara ke Pak Haryo. Maaf Pak Haryo, apakah Bapak malam ini tidak sibuk? Pak Haryo jawab, ya tidak Mas, saya sedang santai aja gitu. Saya sedang ngopi, gitu kan, menikmati malam lah seperti itu. Kalau Bapak tidak sibuk, bisa nggak bantu kami Pak? Karena di daerah kami itu ada acara wayang kulit, tetapi dalangnya mendadak sakit. Jadi kami mohon Bapak bantu kami lah untuk menggantikan dalang tersebut. Nah, sebagai seorang yang mantan dalang gitu ya, maka pasti gejolaknya itu pasti akan timbul gitu kan, semangat ya, seperti seorang pemain musik yang lama tidak main musik kok kemudian ada tawaran untuk bermain musik, pasti gelora dalam hatinya itu akan timbul karena memang passionnya ada di situ. Tetapi kan ada keterbatasan. Terus kemudian Pak Haryo menjawab, jadi gini Mas, aku memang seorang dalang, tapi kan saya sudah lama banget nggak dalang, itu pertama. Kedua, alat-alat pedalangan saya itu sudah pada rusak gitu. Wayang kulitnya juga sudah tidak lengkap ya, karena kan saya sudah lama, terus saya sudah nggak merawat lagi seperti itu. Tapi bapak itu ya, yang tamu itu bilang nggak apa-apa Pak, karena di sana sudah disediakan semuanya. Bapak tinggal berangkat aja, kalau oke, kalau Bapak iya nanti ikut saya. Oh begitu ya, oke, nanti saya pamit dulu ke istri saya ya. Kemudian ke belakang bilang ke ibu kan, Bu, saya mau membantu seseorang, ini ada hajatan tapi dalangnya sakit, maka dari itu saya harus ke sana, yang punya hajat minta tolong ke saya. Terus ibunya nanya, loh Pak, Bapak kan alat-alatnya nggak ada, kemudian juga wayangnya juga banyak yang rusak. Oh enggak kok Bu, semuanya sudah disediakan oleh yang punya hajat, saya tinggal ke sana aja. Oh kalau gitu ya nggak apa-apa Pak, hati-hati Pak, jaga kesehatan ya Pak, karena kan Bapak sudah sepuh gitu loh, sudah tua gitu, dan Bapak ini sudah lama tidak melakukan atau apa, tidak mendalang lagi kan. Jadi karena kan seorang dalang kan pasti harus tahan tidak tidur semalaman seperti itu, sementara beliau ini tidak ada persiapan. Nah kemudian setelah ibunya setuju, kemudian Pak Haryo ke depan lagi bilang ke bapak itu tamunya, ya Mas tunggu sebentar ya Mas ya, saya tak ganti baju. Oh monggo Pak, silahkan. Jadi kemudian Pak Haryo masuk lagi ke rumah, kemudian beliau memakai baju pedalangan yang beliau miliki, kemudian buka lemari ya, kemudian lengkap lah ya, pakai belangkon segala, terus kemudian ada keris diambil ya, pokoknya setelah lengkap, merasa perfect gitu, bagus, Pak Haryo pamit dengan ibu. Baik Bu, saya akan pamit, saya akan ke tempat acara gitu. Terus kemudian ibunya, oke Pak, hati-hati ya Pak ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sudah, Pak Haryo setelah ke depan, tamunya bilang, penjemputnya, oke Pak, sudah siap Pak? Sudah, oke kita berangkat. Ya sudah, akhirnya Pak Haryo naik ke kereta kudanya. Mari Pak, naik ke kereta, kita akan menuju ke lokasi pertunjukan. Baik, ya sudah, jalan. Kudanya jalan, keretanya jalan, menyusuri desa-desa ya, tempat Pak Haryo ya, tahulah desa di mana dia tinggal ya. Terus ke arah mana Pak Haryo nggak peduli gitu, karena dalam hati sudah seneng lah seperti itu. Nah kemudian beberapa saat kemudian sampailah ke lokasi tempat hajatan itu. Nah pas sampai di tempat lokasi hajatan, ternyata panggungnya itu sudah disediakan, sangat bagus seperti itu. Tetapi
suasananya agak sedikit berbeda karena apa? Kalau ada acara wayang kulit gitu ya, ada hajatan, biasanya kan di luar itu banyak penonton gitu, masyarakat. Kemudian banyak orang yang jualan kan, jualan makanan-makanan tradisional. Tapi ini sama sekali tidak ada yang jualan, juga tidak ada masyarakat sekitar yang nonton dari luar. Tetapi semua penonton ada di dalam, dari rumah itu seperti kayak pendopo gitu ya. Penontonnya banyak, semuanya tamu undangan di kursi tamu undangan dan duduknya rapi sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian panggung ada di depan. Nah, seperti itu. Sebenarnya ini tempat yang nggak begitu besar, tapi cukup rapi gitu. Jadi Pak Haryo sendiri nggak ngerti ini acara apa, acara mantenan atau acara sunatan atau apa, tidak tahu karena Pak Haryo tidak nanya ke situ. Pokoknya yang ada di pikirannya adalah saya harus mendalang malam ini dan harus bagus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah turun dari kereta menuju ke panggung itu sudah ada karpet merah atau red carpet, dan suasananya begitu hening, begitu asri, dan suara gamelannya itu sudah berbunyi seperti ini. Dengan suara gamelan yang begitu bagus, begitu syahdu, begitu merdu di telinga seorang dalang, semangat Pak Haryo untuk mendalang semakin membara dan semakin senang seperti itu. Nah, kemudian menuju ke arah panggung, tamu yang ada di sebelah kanan itu menengok semua ke kiri, dan tamu yang ada di sebelah kiri Pak Haryo itu semuanya menengok ke kanan dan semua menyalami Pak Haryo. Halo Pak Haryo, halo Pak Haryo, halo Pak Haryo. Ya Pak Haryo, dadah. Halo ya, halo iya, halo. Tetapi ada salah satu yang menjadikan Pak Haryo itu agak sedikit bergidik dan kaget. Ternyata orang-orang yang menyalami beliau itu semuanya itu orang-orang yang sudah meninggal dunia. Di antara mereka adalah teman-teman Pak Haryo yang sudah meninggal dunia. Tetapi tidak semua, ada juga tamu-tamu lain yang Pak Haryo sendiri tidak kenal. Seperti itu. Dari situ Pak Haryo sudah mulai berpikir bahwa ini pasti ada ketidakbenaran, pasti ada keanehan. Dan Pak Haryo sudah berpikir juga bahwa beliau sedang berada di sebuah tempat yang bukan tempat alam manusia. Tetapi apa yang ada di pikiran Pak Haryo? Pak Haryo hanya berpikir, pokoknya apapun yang terjadi, saya sudah terlanjur janji untuk mensukseskan acara ini dan saya sudah bersedia untuk menjadi dalang. Maka dari itu saya harus mendalang dengan baik. Dengan sedikit ragu-ragu, rasa takut bercampur aduk dengan rasa heran. Pokoknya campur aduk, Pak Haryo tetap menuju ke tempat duduk beliau sebagai dalang. Setelah sampai tempat duduk beliau, gamelan tetap berjalan, ya, tetap berbunyi. Akhirnya Pak Haryo memainkan wayang tersebut. Terus terjadilah pertunjukan yang dipimpin oleh dalang Haryo malam itu. Yang sedikit aneh adalah Pak Haryo merasa bahwa dia melakukan lakon itu begitu lancarnya, begitu gembiranya, sampai lupa bahwa yang hadir adalah orang-orang yang cukup asing bagi dia dan cukup aneh seperti itu. Tetap dia mendalang, ya, lancar dengan lakon yang dia tahu. Pokoknya apa aja yang dia tahu diperankan aja sama Pak Haryo.
Tanpa terasa, waktu sudah pagi mau menjelang subuh. Dan di sela-sela beliau ini mendalang, ia juga disiapin ada makanan, minuman, kopi dan sebagainya ya. Pak Haryo seperti biasa tetap menikmati ya kopinya, minumnya, makanannya ya. Disambi ya seperti itu sambil mendalang seperti itu. Setelah acara selesai, kemudian gamelan selesai, hening. Pak Haryo nengok ke belakang, ke kanan, ke kiri, ternyata sudah kosong. Tamu undangan tidak ada satupun. Yang ada pemain gamelan masih ada di posisi, tapi semuanya menghadap ke bawah. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang melakukan tidak ada yang mukul gamelan itu. Nah, terus kemudian yang jemput Pak Haryo tadi sudah ada di belakang. Bagaimana Pak Haryo, sudah selesai? Sudah Pak, selesai. Mari kita pulang. Baik Pak, mari kita pulang. Saya hantarkan Bapak. Dan kemudian dari dalam itu ada kayak sesepuh gitu. Keluar itu bawa kayak kantong kain gitu. Kantong kain dikasihkan ke Pak Haryo. Pak, ini buat Bapak sebagai imbalan sudah mengisi acara di tempat kami. Kami ucapkan terima kasih. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan Pak Haryo. Nah seperti itu. Oh ya udah, salaman. Terima kasih. Ya, mereka kasih salam terus assalamualaikum. Terus kemudian Pak Haryo diantar lagi dengan kereta kuda yang sama seperti tadi. Nah kemudian setelah Pak Haryo naik lagi, diantar dengan kusir yang tadi. Tapi kusir tadi ada syarat. Saat berangkat, kusir tadi tidak memberikan syarat apa-apa, tapi saat pulang memberikan syarat. Pak Haryo, silahkan memejamkan mata sampai saya suruh lagi Pak Haryo membuka mata. Sebelum saya nyuruh Bapak membuka mata, Bapak jangan membukakan mata. Baik Pak, Pak Haryo seperti itu. Sudah, akhirnya mereka berdua pulang. Nah, Pak Haryo itu merem gitu ya, merem, dengan masih membawa kantong yang dari kain itu. Pak Haryo nggak tahu itu isinya apa. Ya, nggak ngerti ya. Mungkin karena terlalu lama merem, akhirnya atau memejamkan mata ya. Mungkin Pak Haryo itu penasaran. Ini sebenarnya lagi di mana? Kenapa saya lama banget nggak suruh membuka mata? Ya itu, mungkin sifat manusia ya, ada rasa penasaran. Tanpa disuruh atau belum disuruh-suruh membuka mata, Pak Haryo sudah membuka mata. Setelah beliau membuka mata, dalam sekejap mata, beliau seperti kena angin, seperti terbuang, jatuh, jatuh di pasir. Seperti itu. Pasir mana? Pasir pantai. Terus beliaunya bingung. Loh, sana laut, sana pasir, kayak seperti hutan seperti itu. Jadi masih bersyukur Pak Haryo jatuhnya tidak di laut, tetapi di pantai. Tapi cerita tidak sampai di situ saja. Setelah beliau jatuh di pasir, kemudian beliau itu bingung, ya kan, pusing gitu ya, karena kalau kita jatuh gitu ya, ini jatuh beneran, bukan jatuh-jatuhan atau mimpi ya. Beliau benar-benar jatuh dan kan masih pusing gitu ya. Terus kemudian dia
bingung gitu, menyadarkan, kayak agak setengah sadar itu. Akhirnya beliau sadar. Setelah dia sadar, tunggu beberapa saat, akhirnya beliau bangkit dari duduknya. Ya, alhamdulillah ya, beliau itu nggak sakit atau nggak luka dan sebagainya. Terus karena sana laut, sebelah kiri itu hutan, ya mau tidak mau beliau pasti jalannya ke hutan. Seperti itu, nggak mungkin ke laut kan, beliau ke hutan. Nah sampai hutan itu gelap sama sekali. Kemudian beliau melihat ada jalan dan bulan itu kan ada cahayanya ya, walaupun tidak ada lampu, tapi beliau bisa melihat itu ada jalan tanah seperti itu. Kemudian dia ikutin aja jalan tanah. Nah di situ ada pertigaan, ke sana gelap, ke kiri juga gelap. Tapi beliau bingung, ini saya mau pulang ke kanan atau ke kiri? Nah disitulah ada seorang yang lewat, entah siapa. Akhirnya Pak Haryo bertanya, Pak, saya mau pulang ke rumah. Pulang kemana Pak? Ke desa saya. Pak Haryo menyebut nama desanya. Terus orang itu menjawab, Bapak kalau mau pulang ke desa Bapak, silahkan Bapak ambil kiri, karena di sebelah kanan ada peperangan. Nah di situ Pak Haryo masih bingung, di mana ini saya? Ya tapi biar bagaimanapun Pak Haryo berusaha untuk menurut nama orang tersebut. Benar-benar Pak Haryo juga melihat setelah sampai pertigaan persis, beliau melihat ke kanan, ternyata di sebelah kanan itu ada peperangan. Dan peperangan itu Pak Haryo sendiri tidak tahu, mungkin seperti zaman-zaman kerajaan, tentara dari dua kubu saling berhadapan, kemudian bunyi pedang itu berdenting-denting gitu ya, tang ting, kemudian ada yang pakai tameng gitu dengan pakaian kayak zaman dulu gitu. Pak Haryo di situ ketakutan, tetapi kan memang sudah dikasih pesan jangan gagal. Akhirnya Pak Haryo jalan ke kiri. Nah ke kiri terus. Nah dari situ Pak Haryo melihat ada cahaya lampu kecil di depan. Nah dari posisi ini Pak Haryo sudah mulai tenang. Oh mungkin itu ada rumah. Terus berjalan terus Pak Haryo, jalan terus ke titik api itu ya, titik lampu itu. Sampailah Pak Haryo ke rumah tersebut. Ternyata ada rumah dan di situ sedang ada acara kebetulan. Dan saat Pak Haryo sampai rumah, menyapa tuan rumah dan orang-orang tersebut yang ada, pada lari semuanya. Kenapa? Karena ternyata Pak Haryo itu sudah sampai ke rumahnya sekitar jam setengah 10 malam, dan mereka sedang tahlilan atau selamatan untuk mengenang 40 hari Pak Haryo meninggalkan rumah itu dan dianggap sudah meninggal. Maka dari itu semua pengunjung setelah Pak Haryo mengucapkan Assalamualaikum, semua hadirin di situ lari tunggang langgang. Ada beberapa yang tetap di situ, di antaranya adalah istrinya. Istrinya kaget, loh Bapak, bukannya Bapak sudah meninggal? Antara takut dan senang, ya kan? Pak Haryo bilang, saya belum meninggal, ini saya Haryo, saya pulang. Emangnya kenapa? Bapak sudah meninggalkan rumah ini 40 hari Pak, dan hari ini, malam ini adalah selamatan tahlilan untuk kematian Bapak yang ke 40 hari. Nah seperti itu. Pak Haryo mengatakan lagi bahwa saya masih hidup, ini selamat, saya bukan hantu. Ya akhirnya mereka langsung berpelukan gitu ya dengan istri, ya bahagia ya. Dan juga orang-orang yang tadi pada lari
balik lagi seperti itu. Nah, kesimpulannya dari cerita ini adalah bahwa ternyata Pak Haryo sudah melakukan perjalanan selama 40 hari 40 malam di Laut Kidul, tetapi Pak Haryo merasa hanya 1 malam saja.